Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya khaira khalqillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'i fala nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman dari Risman ya, Risman SMA 9, Risman 9 ya, bukan Risman SMA 9, yang udah ngasih kesempatan buat saya hadir di tempat ini. Sebelumnya mohon maaf bila kalian berekspektasi tinggi terhadap saya. Kan tadi bila berharap banyak, nah saya mohon maaf kembali apabila ada hal yang nanti disampaikan itu enggak sesuai harapan kalian atas kebutuhan kalian ngejalanin hidup ini sebagai seorang pemuda di SMA 9 ini. Yang paling pertama adalah kita lagi-lagi berterima kasih, bersyukur atas segala yang kita rasakan sampai saat ini. Ini kedengeran nggak? Kedengeran? Rasakan sampai saat ini dari berbagai anugerah, nikmat dan segalanya yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan semoga Allah hujankan puji dan sanjungannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiin, juga semoga pujian itu sampai kepada kita yang semoga diaku sebagai umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya sebelum dimulai ya, sebelum masuk ke materi, sebenarnya saya nggak bilang ini materi ya, kajian atau materi, enggak. Dari semenjak saya dulu lagi kecil, saya tuh kurang srek kalau ada titel mengajar dan belajar, ngerti nggak? Jadi ketika saya dapat posisi pembicara, ya udah pembicara, jangan pemateri gitu, ngerti nggak? Nah, makanya sampai saat ini di lingkungan kehidupan saya tuh lebih ke sharing. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Muhsin. Sebenarnya bukan Muhsin itu nama apa ya, nama pamor Muhsin. Nah, terus juga saya adalah salah satu anak yang memilih untuk tidak bersekolah, tidak melanjut sekolah. Di tengah-tengah guncangan orang-orang yang menyuarakan tentang sekolah, saya adalah salah satu anak dari keluarga yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Nah, bukan berarti negatif ketidakmampuan ekonomi atau kemalasan, bukan. Tapi saya dari kecil punya prinsip kalau semua yang Allah anugerahkan dari ilmunya, dari syariatnya, dari agamanya itu bisa membandingi, bahkan pasti membandingi orang-orang yang kita bilang sekolah gitu loh, ngerti nggak? Nah, saya dari kecil, saya sekolah itu lulusan terakhir itu SD. Setelah SD saya nggak ngelanjut sekolah SMP sama SMA, makanya hidup di lingkungan sekolah tuh sekarang kayak ngisi-ngisi event gitu, ngisi-ngisi kajian. Dan saya bisa buktiin kalau orang yang tidak ngelanjut sekolah dengan prinsipnya itu bisa setara dengan orang-orang yang sekolah. Dan alhamdulillahnya semasa saya mondok tuh sering dapat tugas dari teman-teman joki, mungkinnya joki tugas, bikin makalah-makalah di kuliahnya. Dan itu adalah salah satu prinsip saya, kalau saya nggak sekolah bisa kayak mereka gitu. Nah, itu sebagai pengenalan aja ya. Nah, yang keduanya adalah
tadi tentang kalau yang hadirnya ternyata tidak seperti biasanya ya kan. Ini semuanya ada berapa orang? 30-an. Semua 30-an. 60? Di grup 60. Yang keluar di grup berapa? Ya, nggak masalah. Saya dari dulu dididik nggak masalah jika satu waktu dapat posisi buat pembicara dan yang hadir itu, bahkan beberapa tempat pernah nemuin, kalau ini masih banyak. Saya pernah ngisi satu kajian yang hadir itu 2 orang, 3 orang, dan yang 3 orang itu dia ngomong segini juga banyak. Bayangin berapa sedikitnya lah. Dan Nabi nggak ngajarin buat kita lihat berapa sih yang hadir, enggak. Kalian mau, kalau andai sekarang andai laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, saya maju, saya siap maju, siap lanjut gitu. Ngerti nggak? Makanya sebagai saya titip ke kalian Prisman, kalau di luar mungkin remaja masjid ya, mirip-mirip remaja masjid, maka saya titip kalau lagi bergerak di bidang keagamaan dimanapun itu, yang pertama modalnya adalah sabar. Jadi segimanapun kalian mati-matian berjuang di jalan agama tuh, tetap kalian bakal minoritas. Ngerti nggak? Ngerti kan? Tetap kalian bakal minoritas. Walaupun negara ini adalah mayoritas Islam, tapi tetap kalian akan minoritas. Nah, itu perlunya kalian kekuatan, ketabahan, ketegaran buat terus bergerak di jalan ini. Nah, tema yang saya angkat di siang ini adalah dilema merindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita semua ngerasain anak-anak muda yang sekolah. Saya juga pernah ngerasain muda, walaupun saya padahal sekarang masih muda ya kan. Saya pernah ngerasain masa-masa di sekolah. Maksudnya bukan saya sekolah, tapi saya pernah mirip ngerasain saya seumuran sekolah sama kayak kalian ini. Kalau di masa-masa sekolah itu masa-masa yang sangat sulit. Pertama, kedua masa-masa yang ngambang. Kalian ngambang. Ngambangnya gini. Dari banyaknya rintangan-rintangan yang dihadapin di masa-masa sekolah, kasus relationship kan, kasus bucin, kasus gagal move on, dan masih banyak yang lain. Itu tuh adanya di masa-masa kalian, paling hype-nya di masa kalian. Apalagi kalian ini SMA ini rata-rata kelas berapa? Campur. Apalagi yang baru masuk SMA itu pasti shock kultur di SMA. Jadi kok gini ya, tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, itulah pemuda. Dan seringkali dinotis sama Nabi, kalau pemuda itu seringkali dinotis dengan kalimat ayyuhas syabab, sering dipanggil wahai para pemuda. Nabi sering manggil pemudanya, bukan wahai manusia, wahai laki-laki, wahai perempuan, tapi pemudanya. Nah, gara-gara sering dinotis Nabi, itu adalah sebagai hikmah pelajaran bagi kita kalau ternyata jadi pemuda itu berat. Jadi pemuda itu ya berat, kalian rasain sendiri berat. Dari banyaknya kasus ghosting, dari banyaknya PHP dan sebagainya, pemuda itu berat. Makanya saya apresiasi tinggi buat kalian yang di masa-masa sekolahnya masih bisa masih bisa tetap berjalan di bidang agama ini. Karena nyatanya kalau orang yang bilang agama dan dunia itu harus seimbang, nyatanya itu nggak seimbang. Kalian pernah dengar orang yang bilang dunia dan agama itu harus seimbang kan? Pernah dengar? Sering kan? Ayo kita hitung-hitungan lah. Nyatanya agama itu tetap minoritas. Ya kan? Dari kurikulum di tahun sekarang ini yang dibilang sekolahnya lebih lama, dengan dalih ada full day dan hari Sabtu libur, itu justru lebih jelas kalau agama itu justru minoritas.
Yang katanya seimbang itu nggak ada. Kan kita bandingin dulu lagi kecil, sekolah itu dari jam 7 sampai jam 12. Berapa jam? 5 jam kan? Kurang lebih 5 jam. Kalau ngaji berapa jam? Paling sejam, paling lama itu loh. Karena kalau sekarang nih materi kajian ini di 5 jam lagi, kalian nggak bakal kuat. Tadi sekolah kan dari jam 7 sampai setengah 12. Sekarang kita lanjut materi kajian ini dari jam 1 sampai jam 6. Bakal kuat atau enggak? Angkat tangan kan? Nah, itulah bukti kalau ternyata nyatanya dunia dan agama itu tidak seimbang. Gitu loh. Makanya jadi pemuda itu dari saya titip dari jadi pemuda itu pinter-pinter pilih-pilih jalan. Dan salah satu cita-cita saya dulu lagi mondok adalah saya bisa sharing. Ketika saya keluar dari pondok, wisuda di pondok, saya bisa sharing kalau audiens yang bisa saya ajak sharing itu adalah orang-orang pemuda kayak kalian, kayak sekolah gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu diwujudkan. Artinya alhamdulillah saya bisa ketemu anak-anak muda kayak kalian. Lebih banyak ketemunya anak-anak muda gitu loh. Makanya saya sangat berterima kasih banyak ke teman-teman Prisman yang bisa ngasih kesempatan saya buat bicara di sini, karena nyatanya saya lebih suka sharing sama anak-anak muda daripada sama orang-orang tua. Kan kalau orang-orang tua ngantuk, tidur gitu. Kalau anak-anak muda kan kita bisa sharing. Nah, di kumpulan ini saya disclaimer kalau kalian jangan ngerasa ini lagi kajian. Kalian jangan ngerasa ini lagi ngaji atau lagi penyampaian materi, jangan. Kita semua sharing. Kalau kalian ternyata di tengah-tengah ada hal yang tidak bisa kalian terima, kalian bisa sharing, bisa diskusi. Atau di kumpulan ini kalian punya keluhan. Misal, saya mau ngeluh nih, capek hidup, atau Yura aku nggak bisa hidup, misal kalian bisa tinggal ngomong kalau saya mau ngeluh dan sebagainya. Lagi-lagi ini jangan dianggap bahwa ini kajian atau materi, karena bagi anak muda itu bukan habit kalau buat ngaji ya. Makanya sekali lagi kalau ada hal yang nggak masuk di kalian atau butuh diskusi, kalian tinggal ngomong gitu. Ngerti? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, tema yang saya angkat di kumpulan sekarang ini adalah dilema merindu Rasulullah SAW. Karena kenapa saya angkat temanya adalah dilema? Karena lagi-lagi kita sebagai pemuda ini kadangkala diserang, dihantui oleh rasa dilema dalam apapun. Sekolah itu dilema, padahal nyatanya dilema. Kita tuh bisa nggak ya? Kita tuh bisa nggak ya keterima univ ternama? Kita tuh bisa nggak ya nilainya baik? Kita tuh bisa nggak ya lolos UTBK? Kan itu banyak dilema yang kita hadapin di kehidupan ini. Makanya tema yang saya angkat di kumpulan ini adalah dilema. Namun dilema yang satu ini agak berbeda, karena dilema ini adalah dilema dalam merindu Rasulullah SAW. Pernah mikir nggak kalau kalian misal lagi dapat hidayah, biasanya kalau lagi bad mood baru tuh dapat hidayah, kayak saya harus sholat gitu ya, saya harus sholat tahajud, saya harus baca Quran, saya harus baca surat Al-Kahfi, saya harus itu, saya harus ini. Itu biasanya kalau lagi hidup sedang tidak baik-baik saja. Nah, pernah nggak kalian mikir kalau dulu tuh ada satu sosok, ada satu orang yang kehidupannya tuh lebih berat dari kita. Kehidupannya beratnya gini. Orang ini dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Kalian bisa bayangin kan, apalagi perempuan, cinta pertama perempuan adalah ayah. Kalian bisa bayangin kalau anak yang dilahirkan tanpa seorang ayah, bagaimana beratnya ngadepin kehidupan ini. Nah,
setelah lahir dalam keadaan tidak punya ayah, lalu ia tumbuh besar dalam dalam pengurusan ibu dan hanya sebentar. Nah, setelah beberapa lama ia tumbuh besar, di umur dia balita, dia diajak ke satu tempat itu yang dimakamkan ayahnya di situ. Jadi dia diajak mengunjungi makam ayahnya yang udah meninggal. Nah, bayangin setelah mengunjungi makam ayahnya itu, lalu pas perjalanan pulang dari makam ayahnya, ibunya sakit parah loh di perjalanan. Dan enggak lama dari situ ibunya meninggal juga di perjalanan loh. Makanya dia pulang dari mengunjungi makam ayahnya dalam keadaan ibunya wafat, meninggal. Nah, dia diurus oleh kakeknya, tumbuh besar kakeknya meninggal. Berat kan? Hidup tidak ideal untuk siapapun. Jadi kalau ada yang ngerasa hidup saya kok gini-gini terus ya, emang hidup itu gitu-gitu terus. Jadi hidup tidak ideal untuk siapapun. Makanya sosok ini tumbuh besar diurus oleh kakeknya meninggal. Diurus oleh pamannya meninggal. Dan sudah menginjak umur 25 tahun beliau menikah dengan satu perempuan kaya yang mendukung semua perjuangannya, istrinya meninggal. Semua orang-orang terdekatnya meninggal. Itu tuh sejak kecil. Makanya sosok ini adalah sosok yang kehidupannya lebih berat dari kita. Kita yang masih punya ibu, alhamdulillah punya, ayah punya, terus teman-teman punya, orang-orang sekitar masih banyak yang menyayangi. Nah, ini satu orang ini sampai beliau rumah tangga pun istrinya wafat, ditinggal wafat istrinya. Maka beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tumbuh besar dalam keadaan dicaci maki, tumbuh besar dalam keadaan dihina. Bahkan di sebagian sirah nabawi itu bahwa beliau itu kerap kali rumahnya dilempari kotoran unta. Kerap kali loh. Sampai-sampai beliau pernah lagi sholat, beliau pernah dikalungin usus unta. Lagi sholat loh. Pernah dilumuri kotoran unta lagi sholat loh. Itu di dalam tumbuh dewasanya. Nah, sampai-sampai orang-orang kafir ini mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad ini, maka akan mendapat balasan yang sangat besar. Sampai ancaman pembunuhan loh di tumbuh dewasa. Makanya ketika kita ngerasa ada teman yang julid, teman yang dikit-dikit julid, teman yang kita pakai gelang baru julid, kita pakai motor baru julid, kita pakai helm baru julid, kita nggak pakai apa-apa julid, kita nggak ngapa-ngapain julid, gitu kan? Nah, ada satu sosok yang lebih berat dari itu. Kita sudah ngerasain ancaman pembunuhan dari teman jauh, ya kan? Makanya ada satu sosok yang lebih berat dari kita. Dan beliau Rasulullah SAW ini sejak sebelum diangkat menjadi nabi, satu yang jadi beban pikiran beliau adalah kelak kita ini sebagai umatnya akan berada di posisi yang selamat atau tidak. Bayangin dulu, Nabi pernah bilang kalau fasbiru hatta tulquni fil haud, kata Nabi, kalian sabar dulu sebentar sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Nah, ini kalimat Nabi ini dibahas oleh para ulama bahwa Nabi itu sebelum kita dilahirin, Nabi udah ngebooking satu waktu buat ketemu sama kalian. Buat apa sih? Buat denger keluh kesah kalian ngadepin kehidupan ini. Andai kata nih, kalian sekarang ngerasa berat hidup, ngajakin teman-teman buat join Prisman itu susah kan, bener ya? Jangankan buat join, yang udah join buat hadir aja susah. Nah, susah itu kelak kalian bakal aduin ke Nabi, ya Rasulullah, saya dulu di SMA 9 ini join Prisman
Prisman tuh pembinaan rohani Islam. Saya join Prisman di SMA 9 ya Rasulullah, tapi saya mati-matian buat ngajak teman-teman yang jangankan yang belum join, yang udah join aja susah. Nah itu loh, Nabi udah ngosongin satu waktu. Dulu Nabi bilang, kita belum dilahirin, dulu Nabi bilang, kalian pernah disakitin teman-teman kalian bakal ngadu ke Nabi. Kata Nabi, fasbiru hatta tulquni fil haud. Sabar dulu sampai kalian kelak bertemu denganku di telaga haud. Itu kata Nabi. Nah kata para ulama, untuk apa sih? Untuk kita ngeluh ke Nabi, untuk kita kayak, ya Rasulullah, kok orang lain udah pakai iPhone 14, saya masih pakai Samsung. Ya Rasulullah, kok orang lain udah pakai motor, saya tetap naik angkot. Orang lain kok udah pakai mobil, saya tetap naik Grab. Nah keluh kesah kehidupan kalian itu bakal diaduin ke Nabi, bakal ketemu loh. Nah itu kuncinya satu, fasbiru, sabar dulu gitu. Makanya, nah setelah itu kelak kalian akan, kita semua umat muslim kelak akan semuanya tanpa terkecuali pasti akan digiringkan ke padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar itu ada satu kejadian yang kita pun, semua manusia dimanapun itu tidak pernah kuat untuk menghadapinya. Pernah dengar negara Timur Tengah enggak? Pernah. Apa aja sih contohnya negara Timur Tengah? Saudi. Terus Uni Emirat Arab. Terus apa? Yaman. Terus ada lagi perempuan, Mesir. Terus Qatar. Beberapa banyak negara Timur Tengah itu. Pernah dengar padang mahsyar nggak? Pernah dengar padang mahsyar? Padang mahsyar itu kehidupan setelah dibangkitkan dari alam kubur, namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu luasnya itu seluas satu negeri Syam. Dulu itu namanya negeri Syam. Kalau sekarang Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu nggak semua disebut negeri Syam. Negeri Syam itu 6 negara Timur Tengah. Berapa? 6. Bisa bayangin 6 negara. Dari banyaknya negara Timur Tengah itu cuma 6 yang disebut negeri Syam. Nah, di padang mahsyar itu kelak luasnya itu seluas 6 negeri Syam. Seluas 6 negeri. Kata Allah, kelak semua akan dikumpulkan di padang mahsyar itu. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai kelak, sampai hari kiamat itu dikumpulkan di satu padang mahsyar yang luasnya itu sebanyak 6 negara Timur Tengah. Bisa bayangin nggak? Sempit banget kan? Sampai-sampai Nabi cerita kalau kelak di padang mahsyar itu 7 tumpukan manusia ke atasnya. Saking sempitnya 7 tumpukan. Terus matahari itu bukan satu, kelak di padang mahsyar itu 7 matahari semuanya satu jengkal dari orang yang paling atas. Satu jengkal. Dan kalian pernah menyangka kalau kelak di padang mahsyar itu semua manusia itu dalam keadaan arin, telanjang loh. Sampai istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, saya telanjang. Lalu kata Nabi, yaumaidin sya'nu yugni. Pada hari itu kelak semuanya akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Laki-laki itu nggak akan pernah noleh ke aurat perempuan, dan perempuan nggak akan noleh ke aurat laki-laki. Padahal pada hari itu telanjang. Sebabnya apa? Sebabnya karena tidak ada satu detik yang kalian rasakan ketenangan di padang mahsyar itu. Karena apa? Karena pada hari itu Allah lagi murkanya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sampai malaikat Jibril nggak berani mengangkatkan kepalanya karena takut. Kata malaikat Jibril, pada hari itu di padang mahsyar saya tidak bisa berkutik. Dan kalian, kita semua manusia ini bakal pasti. Nah gitu, ngerti? Jadi padang mahsyar itu 6 negara Timur Tengah, saking numpuknya 7 tumpuk ke atas. Sampai kata Nabi, karena panasnya di padang mahsyar itu semua keringat itu keluar. Nah ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam semuanya dengan keringatnya, ada yang cuma sampai kaki, sampai badan.
Dan itu semua tumpuk-tumpukan. Yang paling ngerinya lagi semuanya digiring api. Nah, setelah digiring api ini semua mencari pertolongan. Itu ribuan tahun loh. Dalam keadaan lapar, haus itu ribuan tahun di padang mahsyar. Nah, kecuali di padang mahsyar itu ada 7 golongan, 7 rombongan yang dapat privilege dari Allah. 7. Salah satunya adalah pemuda yang selama masa kepemudaannya dia tetap menyeimbangkan hal-hal agamanya. Jadi makanya saya sangat apresiasi tinggi ke kalian kalau kalian itu masuk golongan yang sering dinotis Nabi, kalau kalian itu adalah salah satu golongan yang kelak akan diselamatkan di padang mahsyar gitu. Pada hari itu tidak ada manusia yang paling sibuk terkecuali Nabi Muhammad. Setelah itu semua manusia berjalan ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau Nabi yang pertama diciptakan, maka tolonglah kami. Kata Nabi Adam, nafsi, saya ngurus diri saya aja nggak bisa, apalagi ngurus kalian. Terus datang ke Nabi Idris, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Isa. Yang paling akhir kata Nabi Isa itu, coba datangi Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa nggak bisa nyelamatin semua manusia. Datang ke Nabi Muhammad, kata semua manusia, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, maka tolong Islam. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sujud. Lalu setelah sujud Nabi Muhammad, Allah berfirman, ya Rasulullah, irfa' ra'sak. Kata Allah, angkat kepalamu, was'al tu'ta, dan mintalah apa yang kau inginkan, aku akan memberi. Kata Nabi Muhammad, apa yang diucapin Nabi Muhammad? Ya Allah, selamatkan seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, setelah itu semua diselamatkan dari padang mahsyar, dan umat muslim semuanya akan digiring ke telaga Haud yang tadi disebut kata Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulkuni, sabar dulu sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Nah, semua muslim digiring ke telaga Haud, lalu di situ satu persatu kalian ngeluh, ya Rasulullah, saya selama hidup gini-gini ya Rasulullah. Semua ngeluh. Dan yang paling kita harapin ini adalah kelak di telaga Haud ini ada satu telaga yang siapapun yang minum dari telaga itu la nazma ba'daha abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka dari golongan mereka ada yang minum dengan tangannya sendiri, ada yang dengan gelasnya sendiri, bahkan yang paling tinggi jabatannya adalah orang-orang yang minum yang diciduki langsung oleh tangan Rasulullah SAW. Jadi Nabi kelak di telaga Haud itu beliau akan menciduki air dikasih minum untuk orang-orang muslim yang datang ke telaga Haud. Maka banyak para ulama yang selalu berdoa, ya Allah, berilah aku anugerah untuk bisa minum dari telaga Haud dengan tangan Rasulullah SAW. Begitu. Makanya dari kita sebagai pemuda ini, ya alhamdulillah gitu, ya kan. Apalagi kita yang sering ngerasa capek. Siapa sih di sini yang nggak capek? Siang-siang begini, pengennya rebahan, scroll TikTok, scroll Instagram, kita malah capek-capek datang ke sekolah, malah yang belum pulang dari sekolah tuh, ngerasa capek. Padahal lagi-lagi ini tentang pilihan. Ini tentang pilihan. Kalau gimana pun kalian ngerasa capek, kayak ikut dekor, kayak Agustusan lomba-lomba, itu capek fisik, tapi hati kalian nggak pernah ngerasa capek. Gitu, ngerti nggak? Jadi konsep hidup di dunia ini bagi pemuda ini yang terpenting adalah kita sadar kalau kita ini berat. Itu aja. Kita sadar kalau kita ini berat. Jangan sok-sok kuat tapi lemah, ngerti nggak? Jadi saya kuat padahal kalau lagi sendiri nangis. Saya kuat depan teman-teman, pulang nangis. Jangan. Tapi kita sadari kalau kita hidup di dunia ini berat, gitu loh. Gitu. Makanya satu-satunya kunci bagi pemuda ini sadar akan diri sendiri dulu. Sadar kalau kita ini berat, gitu. Makanya dari kita ngeh kalau kita ini berat, kita bisa lanjut
kehidupan yang lebih kuat lagi. Nah gitu, jadi kita akui, semua sepakat kalau pemuda ini berat. Siapa sih di sini yang ngerasa nggak berat, Cung? Yang rumahnya jauh, paling jauh dari mana? Kabupaten? Di mana kabupaten? Hah? Marga Asih. Ngerasa berat? Berat pasti. Yang paling dekat, Cung, dari Citepus berapa? Citepus 1. Paling dekat berat kan? Ini dari Citepus 2 berat. Atau yang apa? Yang kelasnya paling atas, kelas berapa? Kelas 12 ada? Siapa? Oh, ini kelas 12. Kelas 12 berat kan ngadepin apalagi ngadepinnya, wah saya harus ikut UTBK, wah saya kerja atau kuliah ya, wah berat pasti. Yang baru masuk berat pasti kan, semua berat gitu ya, nggak berat. Hidup ini tidak ideal untuk siapapun, gitu loh, ngerti? Jadi jangan sok kuat, maksudnya bukan tidak boleh tegar, tapi kita harus akui kalau kita ini berat gitu. Makanya dilema merindu Rasulullah SAW ini adalah kalau dulu itu ada satu sosok yang lebih berat dari kita, bahkan kehidupannya itu semua dikerahkan buat kita. Dulu pernah Rasulullah SAW ini ditemukan dalam keadaan nangis sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mayubki, apa yang buat engkau menangis? Kata Nabi Muhammad, aku mendapat wahyu surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, maka Tuhanmu akan memberimu lalu engkau ridho. Kata Nabi Muhammad, aku tidak ridho ketika umatku tidak ada yang selamat. Nah, malaikat Jibril menawarkan, ya Rasulullah, seperempat umatmu ini akan selamat, dijamin keselamatannya. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, aku tidak ridho jika 1/4 dari umatku ini masuk selamat, padahal selamat loh. Nah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, setengah umatmu dijamin masuk surga. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, aku belum ridho kalau setengah. Nah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, akan ku selamatkan semua umatmu kelak di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, radina billahi rabb, aku ridho jika semua umatku ini dalam keadaan selamat. Nah, kita kelak di masyar ini yang banyak lupanya, kita akui banyak lupanya, banyak nggak benernya lah, walaupun ya patut diakui. Kalau kayak kita ini yang nggak tahu gimana urusannya kelak, di sini pasti di atas 15 tahun kan? Ada umur 14? Nggak ada. 15 ke atas yang kelak apapun yang kita lakuin ini kelak dipertanggungjawabkan. Semuanya. Kita ini loh, kalian, saya, semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan ini. Nah, semua akan mendapat urusannya. Semua loh, satu persatu individu ini. Pernah dengar nggak yaumal hisab? Hari penghisaban pernah? Itu gimana? Sistemnya gimana? Kelak dihisab itu gimana sih? Kayak gini, misalkan ditanya satu senda. Kalau di dunia ini gambarannya adalah di satu ruangan, dia dipanggil satu persatu. Diberdirikan di Quran ada, di surat apa saya lupa tentang hisab itu ada keterangannya kalau satu persatu diberdirikan di hadapan Allah. Satu persatu loh. Kalian tahu yang ditanyain kelak di yaumul hisab ini handphone dari mana, buat apa, terus kenapa
Jadi pertanyaannya itu min aina, kalau bahasa Arab min aina, dari mana, li ay syai'in, untuk apa, terus pertanyaan terakhir limaza, kenapa. Pertanyaannya 3. Tapi tahu nggak, Nabi Isa itu di Yaumul Hisab itu diberdirikan di hadapan Allah, ditanya satu urusan pakaiannya, Nabi Isa itu gemeter loh. Gemeter, Nabi Isa nggak ngeluarin satu kalimat dulu untuk menjawab pertanyaan itu. Dan tahu nggak, urusannya satu kampak yang jarang dipakai itu urusannya bisa 60 sampai 70 tahun. Kampak yang jarang dipakai loh. Gimana handphone, gimana jam, gimana motor, gimana helm yang kelak urusannya kan berapa lama. Satu persatu semuanya. Yang Nabi Isa itu nggak bisa jawab. Nabi Isa loh. Kita Nabi aja jauh gitu kan. Makanya kelak semua kalian itu kelak akan dipertanggungjawabkan atas apapun yang kalian lakuin. Makanya kata Nabi, ayo lakuin apapun yang kalian mau, tapi ingat kalau kalian itu akan tanggung jawabin. Nah, di mahsyar itu tidak ada manusia yang paling sibuk kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setelah di padang mahsyar itu beliau melanjutkan ke perjalanan penimbangan, hisab dan sebagainya, lalu beliau menyaksikan semua umatnya melewati Shirathul Mustaqim itu, ada yang selamat, ada yang jatuh ke neraka, semuanya, dan itu banyak. Semua orang yang pernah berdosa di alam dunia ini kelak akan dimasukkan dulu ke dalam api neraka, kelak akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, semua tanpa terkecuali. Makanya Nabi Muhammad itu paling sibuk di akhirat itu gini. Beliau berdoa, ya Allah, selamatkan umat saya yang memiliki iman yang imannya penuh di alam dunia ini. Maka kata Allah, wahai Muhammad, carilah umatmu yang imannya penuh di neraka. Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka dan dicari, diselamatkan semuanya. Setelah itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, selamatkan umatku yang imannya sebesar biji kurma. Lalu Nabi Muhammad masuk, dicari sebesar biji jagung, masuk dicari, sampai terakhir Nabi Muhammad bilang, ya Allah, selamatkan umatku yang tidak punya amal sedikit pun tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah, selamatkan semuanya. Nah, setelah itu kita harus sadar kalau dulu itu ada orang yang loyalitas tinggi ke kita itu benar-benar loyalitas. Sampai nggak bisa dipungkiri kalau keselamatan kita kelak di hari kiamat itu atas dasar sebab orang ini. Maka alangkah malunya ketika kita mengidolakan sosok yang kita tak pernah tahu bisa nyelamatin kita. Ngerti nggak? Jadi kalian itu punya satu sosok yang lebih pantas kalian idolakan. Ngerti sampai sini? Paham? Ada satu sosok yang lebih pantas kita idolakan. Makanya visi misi saya dari dulu itu adalah ngajak teman-teman anak muda ini buat sadar kalau kita ini punya idola yang lebih pantas dari idola yang kalian idolakan gitu. Kira-kira paham sampai sini enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Ada pertanyaan? Ngeluh atau apa boleh? Break dulu pertanyaan biar enggak biar enggak panik.